Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Ramadhani dengan NIM 2024-0101-208 dari jurusan Manajemen. Pada video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Jadi, Bank Indonesia tidak hanya mengatur uang yang beredar, tetapi juga menjaga agar inflasi tetap terkendali dan kondisi ekonomi tetap stabil. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga tugas tersebut saling berkaitan. Misalnya, ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil dan inflasi meningkat, Bank Indonesia akan mengambil langkah melalui kebijakan moneter agar kondisi ekonomi kembali stabil. Walaupun Bank Indonesia bersifat independen, BI tetap bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional, seperti memberikan masukan mengenai kebijakan ekonomi dan membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Setelah memahami peran Bank Indonesia, pada pertemuan kedua kita mempelajari tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga suku bunga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menggunakan sistem yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu sistem di mana inflasi dijadikan target utama kebijakan moneter. Setelah terjadinya krisis global tahun 2008, Bank Indonesia kemudian menggunakan Flexible Inflation Targeting Framework, yang artinya Bank Indonesia tidak hanya fokus menjaga inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam penerapannya, Bank Indonesia menggunakan BI 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan. Ketika BI menaikkan suku bunga, masyarakat biasanya akan lebih memilih menabung daripada meminjam uang, sehingga jumlah uang beredar berkurang dan inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, masyarakat dan perusahaan lebih mudah meminjam uang, sehingga investasi dan kegiatan ekonomi meningkat. Pada materi ini juga dibahas tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contohnya, ketika harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya naik secara bersamaan, dampaknya adalah daya beli masyarakat menurun karena uang yang dimiliki tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia berusaha menjaga inflasi agar tetap stabil supaya kondisi ekonomi masyarakat tetap baik. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita mempelajari pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pasar keuangan memiliki peran penting karena membantu pendanaan kegiatan ekonomi, investasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam pengembangan pasar keuangan, Bank Indonesia juga mengatur sertifikasi treasury dan penerapan kode etik pasar agar pelaku pasar memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Hal ini penting supaya pasar keuangan menjadi lebih aman, terpercaya, dan profesional. Selain itu, dibahas juga mengenai transaksi sertifikat deposito di pasar uang. Bank Indonesia mengatur transaksi tersebut agar pasar uang menjadi lebih liquid, efisien, dan memiliki lebih banyak instrumen keuangan. Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK juga bekerja sama melalui strategi nasional pengembangan pasar keuangan agar pasar keuangan Indonesia mampu untuk bersaing secara global dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kemudian, pada pertemuan keempat, materi mulai menghubungkan kebijakan moneter dengan pasar keuangan. Kebijakan moneter ternyata memiliki pengaruh besar terhadap pasar keuangan, terutama terhadap suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi dapat menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, masyarakat dan perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga aktivitas ekonominya meningkat. Pada sesi ini juga dijelaskan tentang kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis.
Contohnya, dengan mengatur kredit perbankan, menjaga likuiditas bank, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi, Bank Indonesia tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga menjaga agar sistem keuangan tetap aman dan stabil. Setelah memahami hubungan kebijakan moneter dan pasar keuangan, pada pertemuan kelima kita mempelajari pasar uang secara lebih mendalam. Pasar uang adalah tempat perdagangan instrumen keuangan jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, SBPU, dan repo. Pasar uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar uang membantu pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dan juga menjadi tempat investasi jangka pendek bagi pihak yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, pasar uang membantu menjaga likuiditas dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia. Pelaku pasar uang terdiri dari berbagai pihak, seperti bank umum, bank sentral, pemerintah, perusahaan, broker, dan lembaga keuangan lainnya. Pemerintah dan Bank Indonesia berperan mengatur pasar uang agar tetap stabil, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 kita mempelajari instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah alat atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Salah satu contohnya adalah Treasury Bills atau T-bills, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah atau bank sentral. Instrumen ini dianggap aman karena dijamin oleh pemerintah. Selain itu, ada juga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga likuiditas perbankan. SBI juga digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter dan alternatif investasi jangka pendek yang risikonya rendah. Instrumen pasar uang memiliki peran penting karena membantu Bank Indonesia mengendalikan kondisi ekonomi dan membantu pelaku pasar mengelola dana jangka pendek mereka dengan lebih aman dan efisien. Kemudian, pada pertemuan ke-7, kita mempelajari perbedaan pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Pasar uang digunakan untuk transaksi jangka pendek, sedangkan pasar modal digunakan untuk investasi jangka panjang. Instrumen pasar uang contohnya SBI dan deposito, sedangkan instrumen pasar modal contohnya saham, obligasi, dan reksadana. Return dari pasar uang biasanya berupa bunga, sedangkan return dari pasar modal dapat berupa dividen dan capital gain. Dari sisi risiko, pasar modal memiliki risiko yang lebih tinggi karena saham dapat naik turun secara cepat, namun keuntungan yang diperoleh juga bisa lebih besar. Oleh karena itu, dikenal prinsip high risk, high return, yaitu semakin tinggi risiko, maka potensi keuntungannya juga semakin besar. Selain itu, pasar keuangan secara keseluruhan memiliki manfaat besar bagi perekonomian karena mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya pasar keuangan, kegiatan, investasi, bisnis, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih baik. Dari seluruh materi pertemuan 1-7 dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui kebijakan moneter dan pengaturan pasar keuangan. Pasar uang dan pasar modal juga memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama-sama penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.